wabarakatuh. Saya Dewi Artikasari dengan NIM 230320055. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi pada mata kuliah Ekonomi Syariah kelas 6C yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution SSTMP. Adapun materi yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu mengenai perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. Yang pertama ada faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi, yang kedua ada ragam sistem ekonomi dunia, yang ketiga ada prinsip ekonomi kapitalis, yang selanjutnya ada keempat prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah itu untuk memahami secara komprehensif mengenai perbandingan sistem ekonomi dan menjiwai ciri utama ekonomi syariah. Kita harus mulai dari analisis mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya suatu sistem ekonomi. Sistem ekonomi tidak pernah muncul dalam ruang hampa atau terbentuk secara kebetulan. Ia adalah sebuah bangunan atasannya yang secara langsung ditopang oleh dasar berupa pandangan hidup, filosofi, dan keyakinan suatu masyarakat, faktor historis seperti pengalaman atau revolusi industri membentuk trauma dan aspirasi yang kemudian dimodifikasikan menjadi sistem. Selain itu, faktor geografi dan ketersediaan sumber daya alam turut mewarnai struktur ekonomi, apakah sebuah negara cenderung agraris atau industrial. Namun, faktor yang paling determinan adalah faktor ideologi dan teologis, bagaimana sebuah peradaban memandang hakikat manusia, apakah makhluk serakah atau makhluk berakhlak, hakikat kepemilikan atau hak absolut atau hak relatif, dan hubungan manusia dengan Tuhan atau alam. Pergeseran pada faktor-faktor ideologis ini yang melahirkan keberagaman sistem ekonomi di dunia yang kemudian kita kenali dengan kita bandingkan saat ini. Ragam sistem ekonomi dunia secara historis dapat dipetakan ke dalam beberapa spektrum besar yang terus berevolusi menghadapi dinamika zaman. Di satu ekstrem terdapat sistem ekonomi tradisional yang diatur oleh kebiasaan turun-menurun. Di satu ekstrem terdapat sistem ekonomi tradisional yang diatur oleh kebiasaan turun-menurun dan keterikatan pedal, di mana pembagian kerja sangat statis. Di ekstrem lainnya, lahir sistem ekonomi komando atau sosialis komunis yang menganggap bahwa mekanisme pasar adalah sumber ketidakadilan sehingga negara mengambil alih seluruh alat produksi dan merencanakan ekonomi secara terpusat. Di tengah-tengah muncul sistem ekonomi pasar bebas atau kapitalis yang menyerahkan alokasi sumber daya sepenuhnya pada mekanisme tarik-menarik permintaan dan penawaran terhadap intervensi negara yang berarti. Namun, menyadari bahwa kedua ekstrem tersebut memiliki kelemahan fatal, banyak negara kemudian mengadopsi sistem ekonomi campuran yang mencoba menyatukan kebebasan pasar kapitalis dengan intervensi kesejahteraan negara sosial. Meskipun demikian, sistem campur ini pada hakikatnya masih beroperasi di atas payung paradigma sekuler materialis yang pada akhirnya membuka ruang bagi munculnya alternatif sistem baru, yakni sistem ekonomi syariah yang menawarkan fondasi filosofis sama sekali berbeda. Sistem ekonomi kapitalis yang pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Adam Smith dan kemudian diadopsi oleh sebagian besar negara adidaya bertumpu pada beberapa prinsip fundamental yang bersifat materialis, individualistis. Prinsip utamanya adalah kebebasan individu yang tidak terbatas dalam memiliki alat produksi dan menentukan kepentingan sendiri. Kapitalisme meyakini homo economicus, yaitu asumsi bahwa manusia adalah makhluk rasional yang selalu berusaha maksimalkan kepuasan sendiri dan keuntungan dengan modal sekecil-kecilnya untuk menggerakkan roda ekonomi ini. Kapitalisme melegalkan penggunaan bunga atau riba sebagai harga dari uang dan membiarkan mekanisme pasar yang menentukan siapa yang layak survive dan siapa yang terpinggirkan. Meskipun prinsip ini berhasil menciptakan revolusi industri dan pertumbuhan material yang fundamental, secara
inherent membawa bibit kehancuran, kesenjangan sosial yang sangat tajam, eksploitasi kelas pekerja, dan degradasi lingkungan, serta krisis finansial siklis akibat ledakan spekulasi yang tidak terkendali. Di sisi yang bertolak belakang, sistem ekonomi sosialis dan varian ekstremnya komunis lahir sebagai reaksi amarah terhadap ketidakadilan kapitalisme dengan mengangkat prinsip kolektivitasme dan kesetaraan mutlak sebagai panglima. Prinsip dasar sosialisme adalah penghapusan kepemilikan privat atas alat-alat produksi strategis, menyerahkannya seluruhnya kepada negara atau koperasi kolektif, serta perencanaan ekonomi berpusat oleh birokrasi pemerintah. Sosialisme menolak pengejaran keuntungan individu dan mekanisme pasar bebas, menganggapnya sebagai wadah penindasan kelas borjuis terhadap proletariat. Dalam paradigma ini, negara berkuasa penuh untuk menentukan apakah sosialisme menolak pengejaran keuntungan individu dan mekanisme pasar bebas, menganggapnya sebagai wadah penindasan kelas borjuis terhadap proletariat. Dalam paradigma ini, negara berkuasa penuh untuk menentukan apa yang harus diproduksi, berapa harganya, dan siapa yang berhak mengonsumsinya dengan tujuan akhir mewujudkan distribusi kekayaan yang merata. Namun, sejarah membuktikan bahwa prinsip sosialisme gagal secara strategis. Dengan menghilangkan insentif kepemilikan privat, ia membunuh kreativitas, inovasi, dan motivasi kerja manusia yang berujung pada efisiensi birokrasi, kemiskinan, dan terlahirnya kelas birokrat yang jauh lebih otoriter dan tiran dibandingkan pemilik modal kapitalis. Berdiri di atas reruntuhan kritik terhadap kedua sistem ekstrem tersebut, prinsip ekonomi Islam hadir menawarkan paradigma jalan tengah yang tidak bisa dikategorikan sekedar sebagai campuran antara kapitalis dan sosialis, melainkan sistem yang memiliki akar ideologisnya sendiri, yaitu tauhid. Prinsip pertama ekonomi Islam adalah pernyataan bahwa segala sesuatu di dalam semesta ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala secara absolut, dan manusia hanyalah penerima amanah yang diberi kepercayaan untuk mengelola sumber daya tersebut. Berbeda dengan kapitalis yang memperbolehkan akumulasi kekayaan tanpa batas, atau sosialis yang melarangnya sama sekali, Islam memberikan hak kepemilikan privat yang luas kepada individu, namun kepemilikan tersebut dibatasi oleh batasan-batasan syariat, atau tidak boleh dari hasil riba, judi, atau mencuri, dan dibebani kewajiban sosial berupa zakat, infak, dan sedekah. Prinsip kedua adalah penolakan total terhadap asumsi homo economicus. Untuk Islam perkenalkan manusia berdimensi ganda, jasad ruhani yang tidak hanya mengejar kepentingan dunia, tapi juga memikul tanggung jawab moral dan transendental atas setiap tindakan ekonominya, sehingga kebebasan ekonomi selalu berbanding lurus dengan tanggung jawab etis. Selanjutnya, dalam membandingkan mekanisme operasionalnya, prinsip ekonomi Islam menolak dua pilar utama sistem kapitalis dan sosialis. Islam menolak penetapan harga secara sepihak oleh negara, sebagaimana dalam sistem komando, karena bertentangan dengan keadilan dan fitrah transaksi. Namun ia juga menolak harga yang ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan monopoli atau spekulasi pasar kapitalis. Harga dalam ekonomi Islam harus berbentuk secara adil dari interaksi penawaran dan permintaan yang bebas, tetapi diawasi secara ketat oleh mekanisme hisbah atau pengawas pasar untuk memastikan tidak terjadi penipuan atau memanipulasi. Lebih lanjut, sebagai alternatif dari sistem bunga yang menjadi darah daging kapitalisme, Islam memperkenalkan prinsip risk sharing melalui akad-akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Dalam prinsip ini, pemilik dana mengelola dana, sama-sama menanggung resiko kerugian, dan sama-sama menikmati keuntungan, menciptakan kesetaraan struktural di pasar modal dan perbankan yang tidak pernah bisa dicapai oleh sistem utang piutang berbunga kapitalis. Merunut lebih lanjut ke ciri utama ekonomi syariah, yaitu yang menjadi pembeda paling tajam dari sistem lain adalah konsep
pengharaman riba secara ontologis. Dalam sistem kapitalis, riba dipandang sah sebagai imbalan atas penundaan konsumsi. Namun, ciri utama ekonomi syariah memandang riba sebagai eksploitasi sistemik dan memindahkan kekayaan secara tidak adil dari pihak lemah kepada pihak yang lebih kuat tanpa adanya usaha nyata atau penanggungan resiko bisnis. Pengharaman ini bukan sekedar larangan teknis, melainkan perisai struktural untuk mencegah terjadinya akumulasi kekayaan di suatu tangan dan mencegah krisis keuangan yang selalu bermuara dari utang bunga yang berlipat ganda. Terkait dengan itu, ciri lain yang tak kalah fundamental adalah larangan terhadap ketidakpastian ekstrim dan spekulasi atau judi dalam seluruh kontrak ekonomi. Ciri ini menyebabkan ekonomi syariah secara struktural memunculkan instrumen-instrumen derivatif kompleks dan kegiatan spekulasi short term yang tidak memberikan nilai tambah bagi perekonomian real, sehingga menciptakan sistem keuangan yang jauh lebih stabil, transparan, dan terhubung langsung dengan sektor produktif real. Ciri utama berikutnya yang menjadi jantung keberlangsungan ekonomi syariah adalah adanya mekanisme redistribusi kekayaan yang bersifat terlembaga dan DeFi, yakni zakat. Berbeda dengan pajak dalam sistem kapitalis atau sosialis yang bersifat sewenang-wenang, tarifnya bisa berubah-ubah oleh negara atau seringkali digunakan untuk birokrasi. Zakat memiliki nisab atau batas minimum harga, presentasi tetap, dan penerima yang sudah diatur secara detail oleh wahyu ilahi. Ciri ini memastikan bahwa aliran kekayaan dari kelas atas kepada kelas bawah bukan bergantung kepada kemurahan hati pemilik modal atau agenda politik pemilu, melainkan merupakan hak hukum yang pasti bagi mustahik, dikombinasikan dengan instrumen wakaf atau menciptakan aset produktif abadi untuk kemaslahatan publik dan infak atau sedekah. Ciri redistribusi ekonomi syariah ini membentuk jaring pengaman sosial yang sangat kuat, terstruktur, dan berkelanjutan, mampu menekan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial jauh lebih efektif daripada mekanisme kapitalis yang terbukti gagal. Ciri yang tak kalah esensial dari ekonomi syariah adalah integrasi etika dan moralitas sebagai variabel endogen dalam setiap keputusan ekonomi, bukan sebagai faktor eksternal atau sekedar perlengkapan. Dalam sistem kapitalis, perusahaan bisa saja melakukan praktik bisnis yang merusak lingkungan atau menjual barang hama selama secara hukum positif dinyatakan sah dan menghasilkan laba. Sebaliknya, dalam ekonomi syariah, etika transaksi seperti kejujuran, menepati janji, tidak mencampur barang yang baik dengan jelek, dan transparansi adalah syarat sah sebuah akad. Ciri ini berimplikasi pada pengelolaan korporasi yang harus mematuhi prinsip tidak hanya di atas kertas, tetapi juga di mana tujuan perusahaan bukan hanya menguntungkan pemegang saham, melainkan stakeholder value, menyejahterakan seluruh pihak yang terlibat, pekerja, konsumen, masyarakat, dan lingkungan, selaras dengan rambu-rambu maqasid al-syariah atau perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, dan keberuntungan dan harta. Sebagaimana kesimpulan dari perbandingan dan analisis ciri-ciri di atas dapat ditafsirkan bahwa baik sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis adalah produk ideologi manusia yang dibangun di atas asumsi-asumsi terbatas tentang realitas dan hakikat manusia, sehingga keduanya rentan terhadap distorsi, kegagalan sistemik, dan ketidakadilan struktural. Sistem ekonomi syariah dengan segala prinsip dan ciri utamanya, mulai dari fondasi tauhid, kepemilikan batas, penghapusan riba dan spekulasi distribusi zakat wakaf, hingga internalisasi etika transaksional, hadir sebagai yang menawarkan solusi holistik. Yang pertama, ada faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Faktor paling fundamental yang membentuk dan mempengaruhi suatu sistem ekonomi adalah faktor ontologis, yakni pandangan hidup atau filsafat dasar sebuah masyarakat tentang hakikat realitas manusia dan alam semesta. Ontologi ini menjadi kacamata yang menentukan segala sesuatu. Jika sebuah masyarakat berpegang pada
worldview materialistik sekular yang meyakini bahwa dunia ini hanyalah kumpulan materi yang keberadaannya berakhir saat kematian, maka sistem ekonomi yang lahir secara otomatis akan berorientasi pada akumulasi materi maksimal di dunia seperti dalam kapitalisme. Sebaliknya, jika worldview sebuah masyarakat dibangun di atas keyakinan transendental bahwa alam dibangun di atas keyakinan logis ini bekerja di bawah sadar dan menjadi DNA yang paling sulit diubah dari sebuah sistem ekonomi karena ia merasuk ke dalam kurikulum pendidikan, budaya populer, dan narasi utama sebuah peradaban. Faktor kedua yang sangat krusial adalah faktor epistemologis, yaitu bagaimana sebuah peradaban memperoleh kebenaran dan pengetahuan untuk merumuskan aturan ekonominya. Sistem ekonomi kapitalis sangat dipengaruhi oleh epistemologi positivisme empiris yang lahir dari era pencerahan Eropa, di mana kebenaran hanya diakui jika bisa dibuktikan secara matematis, terukur, dan diamati secara indrawi. Hal ini menyebabkan ekonomi kapitalis sangat bergantung pada model matematika dan statistik, mengabaikan variabel moral. Sementara itu, sistem ekonomi sosial sangat dipengaruhi oleh epistemologi etika materialistis Marx yang melihat sejarah dan ekonomi melalui konflik kelas. Sementara itu, ekonomi syariah dipengaruhi oleh epistemologis integratif, di mana sumber pengetahuan tidak hanya dari panca indera dan rasio, tetapi juga dari wahyu ilahi atau nakliyah yang dianggap sebagai kebenaran absolut. Perbedaan epistemologi ini secara langsung menentukan siapa yang berhak merumuskan hukum ekonomi, apakah teknokrat politis revolusioner atau ulama dan pakar syariah. Faktor historis dan pengalaman masa lalu sebuah bangsa turut menjadi pilar pembentuk sistem ekonomi yang sangat kuat. Trauma sejarah seringkali mendorong perubahan sistem secara drastis. Misalnya trauma Perang Dunia Kedua dan dampak depresi besar tahun 1929 mendorong negara-negara Eropa Barat yang awalnya sangat liberal atau kapitalis murni untuk mengadopsi sistem ekonomi campuran dengan penguatan negara kesejahteraan untuk mencegah pemberontakan kelas pekerja. Di sisi lain, sejarah panjang kolonialisme dan eksploitasi oleh imperialis barat di negara-negara Asia dan Afrika menjadi faktor pendorong kuat bagi beberapa negara untuk memilih sistem ekonomi sosialis segera setelah merdeka sebagai bentuk perlawanan ideologis terhadap kapitalisme yang mereka anggap identik dengan penjajah. Kemudian pengalaman sejarah ini membentuk memori kolektif yang menentukan arah kebijakan ekonomi selama beberapa dekade. Geografi dan kondisi alam atau faktor geografis ekologis juga memainkan peran determinan dalam pembentukan karakteristik sistem ekonomi suatu negara. Negara-negara yang memiliki lahan yang luas dan subur dengan iklim yang mendukung cenderung mengembangkan sistem ekonomi yang berbasis agraris, di mana kepemilikan tanah menjadi isu sentral dan struktur ekonominya cenderung feodalistik di masa lalu. Sebaliknya, negara-negara yang kekurangan sumber daya alam tetapi memiliki akses laut yang strategis seperti Jepang atau Inggris secara historis didorong untuk mengembangkan sistem ekonomi yang sangat kapitalis, industri, dan berorientasi ekspor impor. Untuk bertahan hidup, ketersediaan atau kekurangan sumber daya alam tertentu seperti minyak bumi di Timur Tengah melahirkan sistem ekonomi unik yang sangat bergantung pada rente negara atau rentier state economy, yang dimana distribusi kesejahteraan bergantung pada kemurahan hati negara yang memonopoli sumber daya alam tersebut. Faktor demografis yakni jumlah, kepadatan, dan tingkat pertumbuhan penduduk secara signifikan di sini mempengaruhi desain sistem ekonomi yang diterapkan. Populasi yang sangat besar namun tidak didukung oleh modal dan keahlian yang memadai seperti di beberapa negara berkembang memaksa sistem ekonomi untuk lebih intervensionis dalam ciptakan program subsidi dan lapangan kerja padat karya agar terhindar dari ledakan kemiskinan dan kerusuhan sosial. Sebaliknya, negara dengan populasi yang menua
seperti Jepang atau negara-negara Skandinavia dituntut untuk memiliki sistem ekonomi yang sangat produktif, otomatis dan mengandalkan jaminan sosial negara yang sangat kuat karena rasio pekerja produktif terhadap lansia semakin mengecil. Dinamika piramida usia ini memaksa negara untuk terus mereview sistem ekonominya dari waktu ke waktu. Yang kedua, ada ragam sistem ekonomi dunia. Memetakan ragam sistem ekonomi dunia membutuhkan pemahaman bahwa sistem-sistem tersebut tidak berdiri kaku dalam kotak-kotak terpisah, melainkan ada dalam sebuah spektrum kontinum yang saling beririsan dan berevolusi. Secara akademis, keberagaman sistem ekonomi dunia dapat diklasifikasikan berdasarkan 3 variabel utama, yaitu siapa yang memiliki alat produksi, siapa yang mengambil keputusan alokasi sumber daya, dan apa motivasi utama pelaku ekonominya. Berdasarkan spektrum ini, kita dapat membedakan secara makro ragam sistem ekonomi menjadi beberapa kelompok besar, mulai dari yang paling tradisional hingga yang paling futuristik, yang masing-masing memiliki kelebihan, kekurangan, dan karakteristik unik yang lahir dari konteks historis dan budaya tempat sistem tersebut tumbuh. Sistem ekonomi tradisional merupakan bentuk paling purba dari organisasi ekonomi manusia yang dalam beberapa masyarakat terpencil masih bertahan hingga saat ini. Sistem ini ditandai dengan keterkaitan yang sangat kuat pada kebiasaan, adat istiadat, dan tradisi leluhur yang diwariskan secara turun-menurun dan menentukan apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa hasil produksi tersebut ditujukan. Dalam sistem ekonomi tradisional, pembagian kerja sangat statis, biasanya didasarkan pada kasta jenis kelamin atau usia, dan teknologi yang digunakan sangat sederhana meskipun sering dianggap statis dan tidak efisien dalam menciptakan pertumbuhan material. Di sisi lain, spektrum yang sangat berlawanan dengan tradisional terdapat sistem ekonomi komando atau yang lebih dikenal sebagai sistem ekonomi terpusat. Dalam ragam sistem ini, negara melalui birokrasi perencanaan pusatnya mengambil alih seluruh peran sebagai tuan atas alat produksi strategis. Mekanisme pasar dan harga dihapuskan sama sekali. Sebagai gantinya, negara membuat rencana 5 tahunannya yang menentukan secara detail berapa ton baja yang harus diproduksi, berapa jumlah sepatu yang harus dibuat, dan berapa harga yang harus dibayar oleh konsumen. Tujuan utama sistem ini bukanlah profit, melainkan pencapaian target produksi yang ditetapkan negara untuk kepentingan kolektif dan pemerataan absolut, meskipun mampu memobilisasi sumber daya dengan sangat cepat untuk proyek-proyek mega infrastruktur seperti yang terjadi di era Uni Soviet awal. Ragam sistem ekonomi yang mendominasi panggung dunia modern adalah sistem ekonomi pasar bebas atau kapitalisme murni. Dalam sistem ini, faktor kepemilikan adalah faktor produksi yang sepenuhnya berada di tangan swasta atau individu atau korporasi, dan mekanisme alokasi sumber daya diserahkan 100% kepada tangan tersembunyi, yakni interaksi antara penawaran dan permintaan yang menunjukkan harga. Negara hadir seminimal mungkin, malah sebaiknya absen, hanya bertindak sebagai penjaga malam yang menjamin keamanan profit dan menegakkan kontrak. Intensif utama yang menggerakkan sistem ini adalah pengejaran keuntungan pribadi. Selanjutnya, menyadari bahwa pemilik kapitalisme murni maupun sosialis di kawasan Asia Timur muncul ragam sistem ekonomi yang unik yang oleh para sosiolog disebut sebagai sistem kapitalisme negara atau state capitalism atau kapitalisme Asia. Negara-negara seperti Jepang pada era pasca perang hingga 80-an, Korea Selatan, Taiwan, dan dalam bentuk yang lebih ekstrim Cina saat ini menerapkan sistem di mana mekanisme pasar dan korporasi swasta berjalan sangat liar dan kompetitif. Namun, negara tidak berperan pasif, negara justru berperan sangat aktif sebagai arsitek strategis yang menentukan sektor mana yang harus didorong, memberikan arahan kredit berbunga rendah secara selektif, melindungi industri muda dari kompetisi luar, dan bahkan tidak segan-segan menurunkan CEO BUMN jika tidak mencapai target. Sistem ini mampu mendorong industrialisasi dan lompatan ekonomi yang sangat cepat dalam waktu satu generasi, yang membuktikan bahwa
intervensi negara yang tepat sasaran justru bisa mempercepat efisiensi pasar. Bertolak belakang dengan asumsi neoliberal bahwa negara selalu menjadi penghambat ekonomi. Untuk negara-negara yang mengandalkan pendapatan dari ekspor satu komoditas utama seperti migas, tambang, berkembang ragam sistem yang disebut dengan sistem ekonomi rentier. Sistem ini unik karena negara memperoleh kekayaan yang sangat masif bukan dari hasil produksi sektor real dalam negara atau pajak, melainkan dari rente atau sewa royalty yang dibayarkan oleh perusahaan multinasional asing untuk mengeksploitasi sumber daya alam negara tersebut. Karena negara tidak bergantung pada pajak rakyat, maka ikatan akuntabilitas antar negara dan warga negara menjadi putus. Negara kemudian membeli kedamaian sosial dengan cara memberikan subsidi yang melimpah ruah, membebaskan pajak pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja empuk di birokrasi tanpa perlu mengembangkan sektor produktif lainnya. Sistem rentier ini seringkali melahirkan masyarakat konsumtif yang bergantung pada rezeki pipa dan oligarki politik yang menguasai distribusi rente negara, membuat sistem ekonomi sangat rentan ketika harga komoditas jatuh. Memasuki abad ke-21, revolusi digital melahirkan ragam sistem baru yang disebut sistem ekonomi platform atau kapitalisme pengawasan. Sistem ini ditandai dengan dominasi perusahaan teknologi raksasa seperti Google, Amazon, Grab, Gojek yang tidak memiliki aset fisik produksi seperti pabrik atau tanah, melainkan memiliki platform digital yang menghubungkan penyedia dan konsumen layanan secara langsung. Yang unik dari sistem ini adalah komoditas utama yang diperdagangkan bukanlah barang, melainkan data dan perhatian. Perusahaan platform mengekstrak perilaku pengguna secara masif, menganalisasinya dengan AI, lalu menjual prediksi perilaku tersebut kepada pemasang iklan atau digunakan untuk memanipulasi harga secara diskriminatif. Sistem ini menciptakan efisiensi luar biasa, namun secara bersamaan melahirkan fenomena pekerja yang kehilangan jaminan sosial, monopoli data oleh segelintir perusahaan teknologi, dan erosi privasi warga yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah ekonomi. Menghadapi ancaman krisis iklim, mulai dirumuskan secara serius ragam sistem ekonomi hijau atau ekonomi sirkular, berbeda dengan sistem ekonomi linear konvensional yang mengadopsi pola ambil produksi buang yang sangat merusak lingkungan. Ekonomi sirkular merancang ulang sistem di mana tidak ada lagi konsep sampah atau limbah industri satu sektor menjadi bahan baku utama bagi sektor lain, dan produk dirancang agar bisa di-recycle atau di-upgrade sepenuhnya di akhir masa pakainya. Sistem ekonomi hijau secara eksplisit memasukkan kerusakan lingkungan dan emisi karbon ke dalam sirkulasi biaya. Dalam konteks negara-negara berkembang yang terjebak dalam pusaran kemiskinan, para ekonom perkembangan mengidentifikasi adanya ragam sistem ekonomi dual atau dual economy. Konsep yang dipopulerkan oleh Arthur Lewis ini menggambarkan kondisi di mana dalam satu negara yang sama terdapat dua sistem ekonomi yang berjalan paralel dan saling terpisah secara ketat. Di satu sisi ada sektor modern kapitalis yang maju menggunakan teknologi tinggi, dikuasai oleh korporasi besar asing atau domestik dan terintegrasi dengan pasar global. Di sisi lain ada sektor tradisional, subsisten yang tertinggal, padat karya, menggunakan teknologi sangat primitif dan hanya berorientasi memenuhi kebutuhan hidup minimum. Sistem ekonomi dual ini menciptakan kesenjangan yang sangat tajam, di mana pertumbuhan tinggi di sektor modern tidak memiliki efek tetes terhadap sektor tradisional, menjadikan kemiskinan struktural sebagai fitur bukan bug dari sistem tersebut. Selanjutnya, terakhir, yang berusaha memberikan wajah tersendiri bagi peradaban Islam adalah ragam sistem ekonomi syariah. Berbeda dengan sistem lain yang lahir dari pemikiran filsuf atau revolusi sosial, ekonomi syariah mengklaim lahir dari wahyu ilahi yang kemudian dijabarkan melalui ijtihad ulama. Sistem ini mengakui mekanisme pasar bebas dan kepemilikan privat, namun menolak spekulasi riba dan eksploitasi. Ia mengaku peran negara dalam menegakkan keadilan seperti sosial
namun menolak kepemilikan absolut negara dan perencanaan terpusat, memastikan inisiatif individu. Memasuki abad ke-21, revolusi digital melahirkan ragam sistem baru yang disebut sistem ekonomi platform atau kapitalisme pengawasan. Sistem ini ditandai dengan dominasi perusahaan teknologi raksasa seperti Google, Amazon, Grab, Gojek yang tidak memiliki aset fisik produksi seperti pabrik atau tanah, melainkan memiliki platform digital yang menghubungkan penyedia dan konsumen layanan secara langsung. Yang unik dari sistem ini adalah komoditas utama yang diperdagangkan bukanlah barang, melainkan data dan perhatian. Perusahaan platform mengekstrak perilaku pengguna secara masif, menganalisasinya dengan AI, lalu menjual prediksi perilaku tersebut kepada pemasang iklan atau digunakan untuk memanipulasi harga secara diskriminatif. Sistem ini menciptakan efisiensi luar biasa, namun secara bersamaan melahirkan fenomena pekerja yang kehilangan jaminan sosial, monopoli data oleh segelintir perusahaan teknologi, dan erosi privasi warga yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah ekonomi. Menghadapi ancaman krisis iklim, mulai dirumuskan secara serius ragam sistem ekonomi hijau atau ekonomi sirkular, berbeda dengan sistem ekonomi linear konvensional yang mengadopsi pola ambil produksi buang yang sangat merusak lingkungan. Ekonomi sirkular merancang ulang sistem di mana tidak ada lagi konsep sampah atau limbah industri satu sektor menjadi bahan baku utama bagi sektor lain, dan produk dirancang agar bisa di-recycle atau di-upgrade sepenuhnya di akhir masa pakainya. Sistem ekonomi hijau secara eksplisit memasukkan kerusakan lingkungan dan emisi karbon ke dalam sirkulasi biaya. Dalam konteks negara-negara berkembang yang terjebak dalam pusaran kemiskinan, para ekonom perkembangan mengidentifikasi adanya ragam sistem ekonomi dual atau dual economy. Konsep yang dipopulerkan oleh Arthur Lewis ini menggambarkan kondisi di mana dalam satu negara yang sama terdapat dua sistem ekonomi yang berjalan paralel dan saling terpisah secara ketat. Di satu sisi ada sektor modern kapitalis yang maju menggunakan teknologi tinggi, dikuasai oleh korporasi besar asing atau domestik dan terintegrasi dengan pasar global. Di sisi lain ada sektor tradisional, subsisten yang tertinggal, padat karya, menggunakan teknologi sangat primitif dan hanya berorientasi memenuhi kebutuhan hidup minimum. Sistem ekonomi dual ini menciptakan kesenjangan yang sangat tajam, di mana pertumbuhan tinggi di sektor modern tidak memiliki efek tetes terhadap sektor tradisional, menjadikan kemiskinan struktural sebagai fitur bukan bug dari sistem tersebut. Selanjutnya, terakhir, yang berusaha memberikan wajah tersendiri bagi peradaban Islam adalah ragam sistem ekonomi syariah. Berbeda dengan sistem lain yang lahir dari pemikiran filsuf atau revolusi sosial, ekonomi syariah mengklaim lahir dari wahyu ilahi yang kemudian dijabarkan melalui ijtihad ulama. Sistem ini mengakui mekanisme pasar bebas dan kepemilikan privat, namun menolak spekulasi riba dan eksploitasi. Ia mengaku peran negara dalam menegakkan keadilan seperti sosial, namun menolak kepemilikan absolut negara dan perencanaan terpusat, memastikan inisiatif individu. 3. Prinsip ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi Islam. Memulai perbandingan dari pondasi yang paling mendasar, prinsip ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam memiliki perbedaan ontologis yang sangat tajam dalam memandang hakikat kepemilikan atau property rights. Ekonomi kapitalis memegang prinsip di mana hak kepemilikan individu atas alat produksi dan kekayaan bersifat absolut, suci, dan tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk negara, selama diperoleh melalui transaksi legal. Sebaliknya, ekonomi sosialis, khususnya varian Marxis komunis, memegang prinsip abolisi kepemilikan private atas alat produksi. Mereka meyakini bahwa kepemilikan private adalah akar dari eksploitasi kelas, sehingga seluruh pabrik, tambang, dan lahan pertanian strategis harus dinasionalisasi atau dimiliki negara atau kolektif. Sementara itu, ekonomi Islam mengambil jalur tengah. Islam sangat menghormati dan melindungi
hak kepemilikan private, bahkan membunuh dianggap halal jika untuk mempertahankan harta yang lawful. Namun, kepemilikan tersebut bersifat relatif dan dibatasi oleh hak Allah. Harta bukan milik absolut manusia, melainkan amanah. Negara berhak mengambil sebagian harta tersebut melalui zakat atau pembatasan kepemilikan tanah jika mengancam kemaslahatan publik, sehingga kapitalisme tidak berubah menjadi feodalisme modal. Perbedaan epistemologis membentuk prinsip sumber hukum yang sangat bertolak belakang di antara ketiga sistem ini. Prinsip ekonomi kapitalis bersumber sepenuhnya dari rasionalisme sekuler dan positivisme hukum. Aturan ekonominya dibuat oleh parlemen hukum positif berdasarkan pertimbangan utilitarisme, sebesar apa keuntungan bagi yang banyak. Ekonomi sosialis bersumber dari dialektika materialis sejarah. Hukum ekonominya bersifat revolusioner, dibentuk oleh partai vanguard yang mengklaim mewakili kesadaran kelas proletariat dan bisa mengubah secara drastis sesuai kebutuhan revolusi. Selanjutnya, sementara itu prinsip ekonomi Islam bersumber dari wahyu Al-Quran dan Sunnah yang bersifat transendental dan tidak berubah, yang kemudian dioperasionalisasikan oleh akal manusia melalui ijtihad. Implikasinya, dan kapitalisme dan sosialisme, perzinahan, minuman keras, atau judi boleh saja dilegalkan secara matematis, menghasilkan pendapatan negara. Sementara dalam ekonomi Islam, hal tersebut secara prinsipal dilarang keras karena bertentangan dengan teks wahyu, meskipun membawa keuntungan triliunan rupiah. Selanjutnya, prinsip pandangan terhadap tabiat manusia menjadi predikat yang menentukan mekanisme ketiga sistem ini. Kapitalisme berdiri di atas prinsip manusia dipandang sebagai makhluk rasional yang secara inherent egois, individualistis, dan hanya termotivasi oleh insentif material. Karena manusia dianggap jahat atau egois ini, maka sistem dibuat berdasarkan kompetisi dan pengawasan kontrak yang ketat. Sosialisme melihat manusia sebagai produk dari lingkungan ekonominya. Manusia bisa diubah menjadi makhluk kolektif, altruistik, dan tanpa kepentingan diri, asalkan struktur kapitalisme dihancurkan dan dibentuk manusia baru melalui indoktrinasi dan kerja paksa. Ekonomi Islam menolak kedua reduksionisme tersebut. Islam memperkenalkan homo islamicus atau manusia yang memiliki dualitas fitrah. Ia memiliki kecenderungan pada kebaikan dan keburukan. Karena itu, Islam tidak hanya mengenalkan hukuman seperti sosialis atau kebebasan total seperti kapitalisme, tetapi menggunakan pendekatan tarbiyah atau pendidikan jiwa, insentif akhirat atau pahala, dan hukuman dunia had syariah secara seimbang. Nah, dalam hal ini, mekanisme alokasi sumber daya dan penentuan harga ketiga sistem ini memiliki prinsip operasional yang berbeda. Kapitalisme secara prinsip menyerahkan 100% alokasi sumber daya kepada mekanisme pasar bebas, di mana harga tersebut terbentuk dari titik temu kurva penawaran dan permintaan, dan negara dilarang ikut campur karena dianggap akan mengganggu efisiensi. Sosialis menolak mentah-mentah prinsip pasar ini. Alokasi sumber daya ditentukan secara terpusat oleh birokrasi negara melalui perancangan fisik, dan harga hanyalah angka akuntansi buatan yang ditetapkan oleh negara, bukan refleksi dari kelangkaan. Ekonomi Islam mengakui bahwa mekanisme pasar adalah alat alokasi yang paling efisien. Bahkan Rasulullah sendiri melarang menetapkan harga secara sepihak. Namun prinsip syariah menolak pasar yang dibiarkan tanpa filter. Pasar dalam Islam harus dibersihkan dari elemen yang merusak monopoli, penipuan, dan melalui pengawasan negara atau hisbah, dan barang yang harus dicerminkan keadilan, bukan hasil manipulasi atau spekulasi. Selanjutnya, prinsip paling kontroversial yang membedakan ketiga sistem adalah mekanisme pembentukan modal dan penggunaan bunga atau riba. Kapitalisme menjadi bunga interest rate,
sebagai darah dalam sistem peredarannya. Sebagai prinsip, uang dianggap sebagai komoditas yang memiliki harga waktu, sehingga meminjamkan uang dengan imbalan bunga dianggap sah sebagai kompensasi atas penundaan konsumsi dan risiko. Sosialis, meskipun dalam praktiknya bank negara sering membebankan biaya administrasi, secara prinsip menolak bunga kapitalis sebagai eksploitasi surplus nilai, namun mereka menyelesaikannya dengan menghapuskan sama sekali peran lembaga perbankan independen dan menggantikannya dengan satu bank sentral tunggal yang mengucurkan kredit berbasis rencana negara tanpa motif profit. Prinsip Islam menolak adanya jaminan keuntungan tetap tanpa menanggung resiko kerugian bisnis yang dilarang karena memindahkan ketidakadilan sistemik ke pihak lemah. Terkait dengan motivasi dan insentif bekerja, kapitalis berprinsip bahwa satu-satunya penggerak efisiensi adalah profit maximization atau memaksimalisasi keuntungan dan kenikmatan konsumen. Prinsip ini melegitimasi segala cara selama tidak melanggar hukum positif untuk menekan biaya produksi dan menaikkan margin keuntungan yang sering berujung pada eksploitasi pekerja, yaitu upah murah, atau membiarkan kerusakan lingkungan karena menguras limbah atau mengurangi profit. Selanjutnya, dalam hal konsep keadilan atau justice, ketiga sistem memiliki prinsip definisi yang bertolak belakang. Kapitalisme menganut prinsip keadilan formal atau formal justice atau keadilan prosedural. Mereka menganggap jika semua orang diberikan hak suara yang sama dan kebebasan berkontrak di depan hukum, maka hasilnya siapa yang jadi triliuner dan siapa yang mengemis adalah dianggap adil, karena dianggap mencerminkan bekerja keras dan berbakat masing-masing individu. Sosialis menganut prinsip keadilan egaliter atau keadilan berarti pemerataan absolut. Setiap orang harus mendapat bagian yang sama persis dari hasil ekonomi dari tiap orang sesuai kemampuannya kepada tiap orang sesuai kebutuhannya, yang justru melanggar fitrah perbedaan bakat manusia. Ekonomi Islam menganut prinsip keadilan substansial, di mana keadilan bukan berarti bagi rata absolut, karena Islam mengakui ada orang yang lebih pandai, hence berhak atas harta lebih banyak. Namun keadilan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat dan tidak ada pihak yang tertindas atau dimonopoli haknya oleh yang lebih kuat. Prinsip mengenai peran negara dalam ekonomi juga menjadi titik toleransi yang membedakan ketiganya. Kapitalisme menganut prinsip laissez-faire dan minimal state. Negara adalah penjaga malam yang sebaiknya tidak ikut campur tangan dalam mekanisme pasar, karena diyakini campur tangan negara selalu menciptakan distorsi dan inefisiensi, kecuali saat krisis akut seperti era Keynesian. Sosialis menganut prinsip total state atau negara totaliter. Negara adalah tuan tunggal yang mengatur seluruh aspek ekonomi rakyat, menentukan profesi seorang hingga menentukan berapa jumlah sabun dan yang boleh dibeli per keluarga per bulan. Ekonomi Islam merumuskan prinsip moderate state. Negara wastahiyah atau negara tidak boleh melakukan rencana terpusat yang mematikan inovasi, namun negara wajib hadir sebagai secara kuat sebagai muhtasib. Dalam menanggapi masalah distribusi kekayaan dan kemiskinan, kapitalis berprinsip mengandalkan pada trickle down effect atau efek tetes. Kekayaan dipusatkan dulu di tangan kelas atas atau pemilik modal dengan dalih bahwa melalui investasi dan konsumsi mereka, kekayaan itu akan menetes ke bawah, menciptakan lapangan kerja. Yang praktiknya, prinsip ini gagal total dalam memperlebar kesenjangan. Sosialis berprinsip redistribusi paksa melalui nasionalisasi seluruh aset kaya, namun justru menciptakan kemiskinan baru berupa kemiskinan merata, no share property, karena tidak ada kue ekonomi yang bisa dibagikan. Ekonomi Islam menerapkan prinsip redistribusi ilmiah yang sistematis melalui mekanisme zakat. Zakat diambil bukan sebagai pajak sewenang-wenang negara, melainkan sebagai hak tetap
orang miskin yang wajib dipotong langsung dari harta orang kaya setiap tahun, memastikan sirkulasi kekayaan yang wajib dan mencegah akumulasi kekayaan statis di tangan segelintir orang. Menyangkut pandangan terhadap lingkungan hidup, kapitalis menganut prinsip alam semesta dipandang semata-mata sebagai pabrik bahan baku dan tempat pembuangan limbah bagi kepuasan konsumsi manusia, dan kerusakan lingkungan dianggap sebagai biaya luar perhitungan yang boleh diabaikan selama meningkatkan GDP. Sosialis juga merumuskan dalam prinsip produktivisme yang sama bagi Marx, alam adalah tubuh anorganik manusia yang harus ditaklukkan demi industrialisasi revolusi seperti yang terjadi di era Soviet mencemari Sungai Aral secara masif. Ekonomi Islam menerapkan prinsip theocentric environmentalism. Alam bukanlah warisan manusia, melainkan amanah Tuhan dan saudara manusia. Merusak alam secara prinsip adalah dosa besar yang tidak boleh dilakukan meskipun membawa keuntungan ekonomi triliuner, hingga pelestarian lingkungan bukan sekedar strategi melainkan ibadah. Dalam sektor keuangan dan perbankan, kapitalisme berprinsip pada fractional reserve banking dan menciptakan uang dari utang. Bank hanya wajib menyimpan sebagian kecil dari simpanan nasabah dan berhak menciptakan uang baru lewat kredit bunga dan udara yang merupakan akar dari inflasi dan bom pusat ekonomi. Selanjutnya, prinsip pengelolaan perusahaan atau corporate governance dalam kapitalis sangat dipengaruhi oleh tujuan satu-satunya perusahaan adalah maksimalkan nilai bagi pemegang saham, sementara pekerja, konsumen, dan lingkungan hanyalah sarana demi naiknya harga saham. Sosialis tidak mengenal perusahaan swasta. Seluruh manajemen perusahaan dipegang oleh komisaris politik yang ditunjuk partai dengan tujuan memenuhi kuota produksi negara tanpa memperdulikan efisiensi atau kerusakan lingkungan. Ekonomi Islam menerapkan prinsip stakeholder theory yang berbasis syariah. Perusahaan bukan hanya milik pemegang saham, tetapi melibatkan hak-hak pekerja, upah tepat waktu, tidak boleh memberatkan hak konsumen, barang berkualitas dan halal, dan kewajiban sosial atau membayar zakat perusahaan, serta diawasi secara langsung oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang memiliki veto power atas keputusan direksi yang bertentangan dengan syariah. Menyangkut kebijakan moneter dan uang, kapitalis mengadopsi prinsip fiat money system yang mengikuti kepentingan negara adidaya, yang uang tidak memiliki nilai intrinsik, nilainya mengambang atau floating, dan penciptaannya sangat politis dan mendanai defisit negara. Sosialis juga menggunakan uang fiat, namun nilainya ditetapkan secara tetap atau fixed exchange rate oleh negara untuk keperluan perencanaan akuntansi, dan seringkali warga negara dilarang memegang mata uang asing. Ekonomi Islam, meskipun dalam praktiknya saat ini masih menggunakan fiat money karena kondisi terpaksa, secara prinsip ideal menginginkan kembali kepada uang dinar, emas, dan dirham perak yang memiliki nilai intrinsik untuk mencegah negara mencuri kekayaan rakyat melalui pencetakan uang dan memutus rantai dominasi sistem kepada keuangan global yang tidak adil. Dalam menghadapi krisis ekonomi, kapitalis berprinsip menggunakan bailout atau menyelamatkan perusahaan raksasa yang gagal menggunakan uang pajak rakyat dengan dalih too big to fail, terlalu besar untuk dibiarkan bangkrut, yang merupakan bentuk nyata dari sosialisme untuk orang kaya. Sosialis menghadapi krisis dengan prinsip pengetatan belanja brutal bagi rakyat, menetapkan jatah kartu konsumsi, dan menyalahkan faktor eksternal atau sabotase sebagai biang keladi. Ekonomi Islam menolak prinsip bailout bagi korporasi yang bangkrut akibat keserakahan, karena itu menanggung dosa atau resiko orang banyak, dan menerapkan prinsip takaful atau saling menanggung melalui mekanisme dana tabarruk atau menghapuskan
utang atau mu'atahah bagi debitur miskin yang benar-benar tidak mampu membayar faktor di luar kendali. Lindungi rakyat kecil sebagai prioritas utama. Dalam aspek hubungan internasional dan perdagangan global, kapitalis menganut prinsip free trade dan globalisasi neoliberal yang dimonopoli oleh negara maju. Mereka membuka pasar negara berkembang untuk diinvasi produk mereka, namun melindungi sektor teknologi dan pertanian mereka sendiri dengan subsidi gila-gilaan, yaitu sosialis berprinsip isolasionisme dan swasembada total. Mereka mendirikan blok ekonomi tersendiri dan sangat parno terhadap perdagangan dengan negara kapitalis karena takut terjadi infiltrasi ideologis. Ekonomi Islam memprinsipkan keterbukaan perdagangan internasional dan menghormati kontrak lintas batas, namun secara tegas menolak prinsip imperialisme ekonomi dan larangan mengekspor barang haram ke negara lain, serta mendorong perdagangan berbasis kesetaraan tanpa adanya sistem hutang ribawi antar negara yang menjadikan negara miskin sebagai budak negara kaya. Selanjutnya yang keempat, ada prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Prinsip paling fundamental dan menjadi ciri utama yang membedakan ekonomi syariah dari seluruh sistem lainnya adalah prinsip tauhid. Tauhid bukan sekadar konsep teologis ibadah mahdahah, melainkan fondasi paradigma worldview yang mempengaruhi seluruh aspek pemikiran ekonomi. Prinsip ini menegaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta, termasuk seluruh kekayaan, sumber daya alam, potensi intelektual, dan kekuatan fisik manusia adalah milik mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsekuensi ekonomis dari prinsip tauhid ini sangat besar. Itu manusia tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan apa saja yang mereka mau terhadap harta. Harta tidak boleh diperoleh dari cara yang haram, tidak boleh dihabiskan untuk hal yang haram, dan tidak boleh yang tercela, dan tidak boleh ditumpukan secara ekologis. Tauhid menghapuskan konsep kebebasan tanpa batas dan menggantikannya dengan konsep kebebasan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, menjadikan aktivitas mencari nafkah sebagai bagian integral dari ibadah dan mengabadikan pengabdian kepada Sang Khalik. Berdasarkan prinsip tauhid tersebut, lahir ciri utama kedua, yaitu konsep kepemilikan ganda. Itu ekonomi syariah mengakui keberadaan hak kepemilikan individu, itu dimana seseorang berhak menguasai, mengelola, dan menikmati hasil harta yang diperolehnya secara halal. Namun di sisi lain terdapat hak kepemilikan Allah yang bersifat absolut. Individu hanyalah penerima amanah yang diberi kekuasaan terbatas. Ciri ini membuat kepemilikan dalam Islam bersifat fungsional, bukan absolut. Negara atau masyarakat berhak mencabut atau membatasi hak kepemilikan individu jika harta tersebut digunakan untuk merusak masyarakat. Misalnya kepemilikan senjata ilegal jika ditinggalkan tidak dikelola, atau mewakafkan tanah terlantar, atau jika seorang menolak mengeluarkan zakatnya, maka menyeimbangkan antara motivasi individu dengan kepentingan kolektif. Ciri yang ketiga yaitu yang sangat vital adalah filosofi tazkiyah atau penyucian. Ekonomi syariah tidak sekedar memberikan rumusan teknis tentang bagaimana memaksimalkan output atau meminimalisir biaya, tetapi memiliki misi spiritual untuk menyucikan jiwa pelaku ekonomi. Prinsip tazkiyah ini diwujudkan melalui aturan-aturan yang memotong jalan menuju kejahatan. Misalnya larangan riba bertujuan untuk menyucikan jiwa dari sifat tamah dan eksploitasi. Larangan judi atau maisir bertujuan untuk menyucikan jiwa dari sifat parasit yang menggantungkan nasib pada keberuntungan semu. Dan larangan menjual barang haram bertujuan menjaga kesucian masyarakat. Bahkan harta yang telah disucikan melalui penunaian zakat akan mengalami doa dari penerima zakat yang menjadi sumber keberkahan dan material yang tidak bisa dihitung oleh kalkulasi akuntansi kapitalis. Selanjutnya, prinsip keempat yang menjadi jantung dari keadilan ekonomi syariah adalah al-tawazun, keadilan dan keseimbangan. Ciri utama ini menolak polarisasi ekstrim
dalam distribusi kekayaan. Islam menolak kapitalisme yang membiarkan jurang kaya miskin melebar tanpa batas dan menolak sosialisme yang memaksakan pemerataan absolut dengan menghilangkan intensif individu. Keadilan dalam ekonomi syariah bersifat proporsional, setiap orang mendapat imbalan sesuai dengan usaha, risiko, dan kontribusinya. Namun, sistem menjamin bahwa tidak ada satupun warga negara yang jatuh di bawah garis kebutuhan dasar. Keseimbangan ini tidak hanya berlaku antara individu vertikal, tapi juga antar sektor ekonomi, antar generasi, selanjutnya serta keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual manusia. Kelima, yang sangat mencolok secara teknis adalah pengharaman riba secara total. Riba, baik riba nasyia yang biasa dalam perbankan maupun riba fard, komoditas sejenis yang tidak sama kualitas dan waktu, bukan sekedar istilah teknis, melainkan kejahatan yang diancam oleh Allah dan Rasulnya dengan perang. Ciri utama ekonomi syariah menolak premis uang adalah komoditas yang memiliki harga waktu. Uang dalam Islam hanyalah medium pertukaran yang tidak memiliki nilai intrinsik sendiri. Pengharaman riba ini berfungsi sebagai pelindung sistematik dari penumpukan kekayaan tanpa usaha. Mencegah transfer adalah risiko secara tidak adil dari pemilik modal ke pengusaha kecil, dan secara historis terbukti bahwa memutus rantai krisis keuangan bergulir yang selalu bermuara pada utang bunga yang tidak terbayar. Bersamaan dengan riba, ciri keenam ekonomi syariah adalah mengharamkan gharar atau ketidakpastian ekstrim dan maisyir atau spekulasi atau judi. Islam mendorong manusia untuk maju dan mengambil resiko bisnis, namun menolak transaksi yang di dalamnya terdapat ketidakpastian yang melampaui batas kewajaran, seperti menjual ikan yang masih di laut atau menjual buah yang belum berbunga. Prinsip ini membuat ekonomi syariah secara struktur menghalangi praktik short selling dan transaksi derivatif atau kompleks seperti option dan swaps yang tidak memiliki underlying aset yang jelas. Dengan menghilangkan gharar dan maisyir, sistem ekonomi syariah mengarahkan seluruh likuiditas masyarakat untuk berputar di sektor real yang menciptakan manfaat nyata bagi manusia, bukan berputar di meja-meja kasino finansial. Ciri ketujuh yang menjadi solusi terhadap kegagalan sistem lain adalah penerapan sistem bagi hasil atau profit and loss sharing risk sharing. Berbeda dengan kapitalis yang menerapkan risk shifting atau pemindahan risiko di mana bank tetap mendapat bunga ataupun adapun yang terjadi pada nasabah. Ekonomi syariah menerapkan prinsip keadilan di mana pemilik dana dan pengelola dana sama-sama menanggung risiko kerugian dan sama-sama menikmati keuntungan sesuai proporsi yang disepakati. Ciri ini diwujudkan dalam akad-akad seperti mudharabah atau permodalan 100% dari pemilik dana, tenaga dan pengelola, dan musyarakah atau campuran modal dari kedua belah pihak. Prinsip ini menciptakan kerjasama yang sangat erat, mendorong transaksi penuh dan memastikan bahwa pemilik modal tidak bisa berleha-leha menunggu bunga, tetapi harus aktif melakukan due diligence terhadap bisnis yang dibiayainya. Ciri ke-8 yang menjadi kekuatan sosial luar biasa dari ekonomi syariah adalah kewajiban redistribution of wealth yang terlembaga melalui zakat. Ciri ke-9 yang melengkapi mekanisme restribusi adalah pemberdayaan aset abadi melalui wakaf. Jika zakat mengalirkan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mendesak, wakaf justru menguncikan aset produktif seperti tanah dan bangunan. Dengan prinsip ini, ekonomi syariah mampu membangun infrastruktur sosial tanpa membebani APBN. Yang ke-10 yaitu yang sangat khas dalam tata kelola pasar syariah adalah keberadaan lembaga hisabah, di mana hisabah adalah lembaga negara yang tugasnya melakukan pengawasan etis di pasar, memastikan tidak ada penipuan, penimbunan, pencampuran barang, monopoli. Yang ke-11 ada ciri 11 yaitu adalah penerapan prinsip halalan thayyiban, di mana ekonomi syariah tidak hanya mengharamkan konsumsi zakat secara eksplisit, dilarang itu bangkai darah,
babi, Hamas, tapi secara filosofis menuntut agar produk yang dikonsumsi itu thayyib, berkualitas baik, bersih, dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Yang ke-12 yaitu menjadi ruh dari setiap transaksi adalah prinsip transparansi penuh, al-bayyinah, yaitu ekonomi syariah mengharamkan segala bentuk penipuan, menyembunyikan cacat barang atau ketidakjelasan dalam suatu kontrak. 13 yaitu prinsip ta'awun, yaitu saling membantu dan kerjasama yang menggantikan kompetisi destruktif, meskipun ekonomi syariah mengakui kompetisi pasar sebagai dorongan efisiensi. Ciri ini membuat pelaku ekonomi syariah memandang persaingannya bukan sebagai musuh yang harus dilumpuhkan, melainkan mitra dalam memakmurkan bumi, menjauhkan praktik-praktik seperti sabotase bisnis. Ciri ke-14 yaitu kebutuhan manusia modern adalah prinsip keseimbangan konsumsi atau anti-israf dan anti-tabzir. Dalam kapitalisme, konsumen didorong untuk membeli lebih banyak untuk menjaga pertumbuhan GDP, menciptakan budaya, dan membuat barang cepat rusak. Ciri ini mendidik masyarakat untuk memenuhi kebutuhan secara proporsional, menghargai fungsi barang bukan untuk mereknya, dan mengarahkan energi manusia dari konsumsi berlebihan menuju produktivitas dan amal soleh, memberikan dampak positif yang masif bagi pengurangan tekanan terhadap ekologi bumi. Ciri ke-15 yaitu mencerminkan keadilan terhadap faktor produksi adalah penghormatan tinggi terhadap hak pekerja. Ciri utama ekonomi syariah mewajibkan pembayaran upah sebelum keringat kering, di mana melarang membebankan pekerja di luar kapasitasnya, mewajibkan majikan memberikan makanan yang layak jika mempekerjakan mereka, melarang pemotongan upah secara sepihak, dan menetapkan bahwa jika seorang pekerja meninggalkan karena kelalaian majikan, maka majikan menanggung denda atau diet yang sangat besar. Yang ke-16 yaitu menjadi pembeda fundamental dalam sistem perbankan adalah prinsip no money creation from debt, tidak menciptakan uang dari utang. Dalam sistem perbankan kapitalis, bank bisa menciptakan uang baru dari ketipuan reservasi fraksional. Ekonomi syariah secara prinsip menolak ini. Bank syariah hanyalah menyalur dana antara pemilik dana dan pengguna dana. Setiap pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah harus di-backup 100% oleh dana nyata yang disetorkan oleh nasabah, wadiah, atau deposito mudharabah. Jika ciri ini secara struktur memutus rantai penciptaan uang palsu yang menjadi biang keladi inflasi global, memastikan bahwa kekayaan di masyarakat hanya berputar berdasarkan pertumbuhan ekonomi real yang sesungguhnya, bukan digelambungkan oleh utang yang tidak terlihat. Yang ke-17 yaitu berdampak pada kebijakan makro adalah pengelolaan fiskal yang berkeadilan melalui integrasi baitul mal, yaitu pemerintah dalam ekonomi syariah tidak boleh mengandalkan uang luar negeri ribawi atau mencetak uang baru atau inflasi untuk menutupi defisit APBN, karena kedua cara tersebut adalah pencurian terhadap rakyat. Ciri utama sistem ini adalah adanya lembaga baitul mal yang secara khusus mengelola seluruh dana publik berbasis syariah. Itu pendapatan negara lebih diutamakan dari pajak yang adil, retribusi pengelolaan sumber daya alam, dan pembiayaan bagi hasil BUMN, menciptakan kemandirian fiskal yang jauh lebih sehat dan tidak meninggalkan beban utang yang perbudak generasi mendatang. Ciri ke-18 yaitu prinsip anti-imperialisme ekonomi dan penolakan terhadap hegemoni mata uang asing, yaitu untuk ciri utama ekonomi syariah ini yaitu mendorong negara-negara muslim untuk kembali pada standar emas atau minimal melakukan perdagangan bilateral antara negara dengan menggunakan mata uang lokal masing-masing. Ciri ke-19 yaitu membuktikan fleksibilitas dan kelengkapan syariah adalah prinsip maqasyihal al-syariah, itu tujuan-tujuan syariah sebagai kerangka pengambilan keputusan. Ekonomi syariah tidak kaku membaca teks ayat satu persatu tanpa memahami konteksnya. Ciri utamanya adalah menggunakan kerangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai alat analisis tingkat tinggi. Jika sebuah aktivitas ekonomi
teknisnya belum ada, maka para ulama tidak langsung mengharamkan, yang melainkan menelaah apakah transaksi tersebut melindungi atau merusak 5 kebutuhan dasar manusia. Ciri ke-20 yaitu al-fala atau kesejahteraan ulangan. Seorang pedagang yang bertransaksi jujur meskipun secara material keuntungannya kalah dengan pedagang penipu, namun dalam pandangan ekonomi syariah dialah yang mencapai fala yang sesungguhnya. Dengan demikian, ekonomi syariah adalah satu-satunya sistem yang mampu menyelaraskan cita-cita kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan dengan tujuan transendental tertinggi manusia. Baik, cukup sekian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.